karena seluruh jawabannya itu akan mengakibatkan menyamakan Tuhan dengan makhluk. Yang kedua, makhluk bisa ditanya seperti apa, kayak gimana, Allah nggak boleh. Kaifa, bahasa Arabnya kam dan kaifa, sebagaimana yang sudah kita bahas. Kaifa atau seperti apa terbagi 4. 1, kaif mahsus, segala sesuatu yang bisa dijumpai oleh indrawi, bisa dilihat dengan mata, bisa didengar dengan telinga, bisa dicium, bisa dirasa, bisa diraba. Ini semua makhluk. Allah tidak akan bisa dijumpai oleh indrawi kecuali bla 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 yang sudah kita bahas. Yang kedua, kayak nafsani, segala sesuatu yang bisa dijumpai oleh perasaan batin, kita sudah bahas. Sekarang yang ketiga, kaif maksus bil kam. Kaif itu kaifa, seperti apa, kayak gimana. Maksus bil kam. Kalau yang pertama kemarin mahsus, ha mim ha sin waw sin, dari kata dasar hassas, artinya indrawi. Kalau ini maksus, mim kho son waw son, kata dasarnya khusus. Kaifa seperti apa, kayak gimana, khusus yang terkait dengan kam, berapa. Kayak gimana tapi ada kaitannya dengan berapa, ya. Kaif maksus bil kam, kayak gimana tapi khusus hubungan dengan berapa. Paham ya? Belum, karena belum saya jelasin. Contoh kata-kata besar, akbar, kabir. Besar, gimana rumahnya? Gitu, gimana kaifa? Gimana rumahnya? Kayak gimana rumahnya? Oh, besar banget. Besarnya kira-kira berapa meter, kan gitu. Gimana dan berapa. Ini namanya kaif maksus bil kam, kata-kata besar. Nah, kita tahu Allah itu maha besar. Nah, terus besarnya segimana? Nah, ini kalau jadi Allah besar, makhluk besar, sama-sama besar nih. Kalau kata-kata besar yang biasa digunakan terhadap berbagai jenis makhluk, baik benda mati maupun benda hidup, lalu kata-kata besar itu disematkan kepada Allah, sama maknanya, ini bisa musyrik. Berarti menyamakan besarnya makhluk dengan Allah. Musyrik itu menyekutukan, menduakan, menyamakan. Orangnya besar banget, berapa kilo? Nah tuh, kayak gimana orangnya? Gemuk banget. Gimana tuh? Kaifa? Emang berapa gemuknya? Berapa kilo? 200 kilo. Nah, gimana? Berapa? Paham ya? Kaitannya dengan angka. Besar itu begitu. Saya kemarin ke Lampung naik kapal ferry jet. Itu masya Allah, berapa ratus mobil masuk. Memang kayak gimana? Waduh, gede banget dah kapalnya. Mobil barang, mobil biasa masuk semua. Penumpang di atas. Emang kira-kira berapa besarnya? Tuh,
Kayak gimana? Besar banget. Berapa kira-kira? Ya panjang lebarnya sekitar sekian. Besar. Kaif maksus bil kam. Saya pengajian di sebuah masjid tahun 2003 kalau nggak salah dulu. Ini kayaknya belum hadir, saudara. Belum lahir. Belum lahir. Tahun 2003 itu ada jamaah pengajian, beliau dulu di Gontor, alumni Gontor, dan beliau sering baca buku, senang baca buku. Nah, menurut beliau yang beliau pernah baca, katanya menurut orang Yahudi Tuhan itu sama, maha besar. Cuman besarnya Tuhan berapa? Besarnya Tuhan itu kata dia, menurut keyakinan orang Yahudi, itu besarnya Tuhan itu 600.000 kali lipat besarnya ibu jari. Ibu jari satu segini, kalau digabung dua segini, kalau 3, kalau 10, kalau 100, kalau 1000, ini 600.000 kali lipat. Itulah besarnya Tuhan, katanya menurut keyakinan orang Yahudi. Jadi ini berarti kan makhluk. Kenapa? Karena terkena kayak maksus bil kam. Kayak gimana Tuhan? Maha besar Tuhan. Berapa besarnya? 600.000 kali lipat ibu jari. Allahu Akbar. Lalu maha besar Allah itu artinya apa? Bukan kaitannya dengan angka, bukan kaitannya dengan kuantitas. Nggak ada. Maha besar di sini bisa maha besar ampunannya, benar? Maha besar kekuasaannya. Jangankan yang lebih ngelebihin, yang nandingin aja nggak ada. Jangankan 100%, 0,00 sekian nggak ada yang nandingin Allah. Karena hakikatnya semua dalam kekuasaan Allah. Maha besar rahmatnya, sampai dijelasin, rahmatku, kasih sayangku melebihi murkaku. Yang ngebunuh 100 orang itu kan, ya Allah ampuni itu gara-gara dia mau taubat. Rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih besar dibanding murkanya. Maha besar kekuasaannya, maha besar rahmatnya, maha besar kasih sayangnya. Jadi gak ada kaitannya dengan angka gitu. Pernah dengar Allah witrun yuhibbul witro? Allah maha ganjil dan senang yang ganjil. Maha ganjil, maha tunggal, senang yang ganjil. Kalau dalam bahasa Indonesia bilangan ganjil berapa? 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah ini hati-hati nih memahami ini. Allahu witrun, Allah ganjil. Ganjilnya berapa? 1. Nah ngomong 1 juga salah kan buat Allah kan? Makanya ahadnya Allah beda dengan ahad yang biasa di berbagai macam jenis makhluk. Kita sudah bahas tentang itu. Jadi ya Allah mah nggak ada istilah kuantitas, nggak ada terkena kualitas, nggak ada kayak gitu-gitu. Itu mau buat makhluk kayak gitu. Terus ada lagi subhanahu wa ta'ala. Apa artinya ta'ala? Hah? Pak Puji ada nggak? Aduh, udah ketahuan ya. Halo, hadir? Absen dulu, hadir? Ada, kalau nggak ada beliau saya kurang semangat. Lamun di Cilongok mah Haji Pendi. Tahu siapa yang suka Cilongok? Suka jadi sasaran almarhumah Mbak Uci, Haji Pendi. Nah, saya di sini senang karena beliau, ada beliau. Cocokan. Ngertian tuh nyana? Cocokan ngertian tuh? Oh ente, alhamdulillah itu ngerti mah.
ngapak ya. Oh ya, alhamdulillah. Untung pengertian. Penyemangat saya beliau. Harus ada di setiap pengajian yang kayak gini-gini, harus ada. Harus ada. Penyemangat, Allah jadikan jalan. Wah, beliau laki-laki penghibur saya. Karena adalah wanita penghibur, ada laki-laki penghibur. Maaf Pak Puji ya. Semoga masuk surga semua kita. Zaman Nabi ada siapa tuh yang suka ini sama Nabi? Siapa? Hah? Itu Nuaiman. Aduh, itu bener-bener. Tapi kata Nabi ahlul jannah dia. Aduh, luar biasa Nuaiman. Masya Allah, sampai nipu sahabat melulu. Kencingin lagi. Orang mau nyari toilet malah dibawa ke depan siapa? Sayyidina Umar, tuh toilet situ. Atau dikencing. Orang buta gitu. Masya Allah. Wallahu a'lam. Nah, ta'ala artinya apa ta'ala? Ta'ala ya ta'ala ta'alian, fahuwa muta'alin, wadaka muta'alan. Artinya apa? Maha tinggi. Ala maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Subhana itu apa? Maha suci. Maha suci itu maha bersih dari sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah. Enggak boleh Allah ditanya berapa, enggak boleh Allah disebut satu ahad yang biasa dipahami di kalangan makhluk. Maha suci dari hal seperti itu. Makanya dalam kemarin sudah kita bahas al-muqaddas an kulli ahadin, yang disucikan, dibersihkan dari setiap kata satu. Satunya Allah, bukan satu yang biasa, gitu kan. Nah, subhanahu wa ta'ala, ta'ala itu maha tinggi. Maha tinggi. Tingginya berapa? Kan gitu. Itu bangunnya tinggi banget. Emang berapa lantai tuh kan? Gimana bangunannya? Waduh, tinggi banget dah. Terus berapa tuh? Gimana kaitannya dengan berapa? Maksus kaifa maksus bil kam. Kayak gimana tapi khusus hubungannya dengan berapa? Nah, ini jangan dipahami ta'ala maha tinggi ya lalu yang kaitannya dengan jarak, ukuran. Enggak ada. Subhanallah, maha suci Allah. Maha tinggi, maha agung ya. Maha tinggi, maha jauh dari keserupaan dengan makhluk. Enggak ada satu noktah pun kesamaan dengan makhluk. Enggak ada satu sudut dan bidang pun kesamaan dengan makhluk Allah. Khaliq. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu pun enggak ada yang sama dengan Allah. Maha bersih, maha jauh dari sifat-sifat yang tidak layak kepadanya. Maha bersih, maha jauh dari menzolimi makhluknya, dari nyakitin makhluknya. Maha bersih, maha jauh dari membutuhkan amal-amal makhluknya. Sekalipun seluruh jin dan manusia durhaka kepada Allah, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat semua manusia durhaka kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, keagungan Allah sedikit pun. Karena Allah tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh kepada ibadahnya, tidak butuh kepada sedekahnya. Allah sudah maha mulia pada puncak kemuliaan yang tiada tara. Atau sebaliknya, sekalipun seluruh jin dan manusia soleh semua, nggak ada yang maksiat, nggak ada yang durhaka, itu pun tidak akan pernah menambah kemuliaan dan keagungan Allah. Gitu. Kenapa kita disuruh ibadah? Buat kita. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, kata Allah lewat para rasul, lewat para ulama kan. Kalau kamu mau milih jalan ke surga, ya buat kamu. Milih jalan ke neraka, ya silakan. Kamu juga konsekuensinya ada masing-masing, benar?
Mau jujur berarti jalan ke surga, mau korupsi ya silahkan, berarti jalan ke neraka gitu. Mau ibadah, mau maksiat silahkan, mau tobat ya sudah diatur semuanya. Al halal bayyin wal haram bayyin, benar? Wama bainahuma umur mutasyabihat. Ini yang halal, ini yang haram. Nah, yang ragu-ragu, ini halal apa haram? Halal apa haram? Halam. Oh. Ini halal apa haram sih? Ini halal apa halam? Jadi halam tuh halal dan haram gitu. Da'ma yaribuka illama la yaribu. Tinggalkan yang ragu. Ini beli ini maling, ini beli nih, ini maling, ini beli apa maling? Beling. Karena beli campur maling. Allah lihat tidak? Allah saksikan tidak? Ada catatannya enggak? Wah, detil. Timbangannya 100 kilo padahal adanya 95. Allah tahu, berarti beling. Separuh nyolong. Hati-hati, Allah lihat, Allah dengar, dan semua ada catatannya. Ada kamera malaikat raqib dan atid, dan komputer malaikat tidak akan pernah hang, saudara-saudara. Nanti diperlihatkan di yaumil hisab, persidangan audit amal. Allah Al-Hasib, maha menghitung, mengaudit amal, auditor hakiki Allah. Tenanglah, nggak ada yang lihat ini. Allah melihat. Tenang, nggak ada yang nanyain ini. Allah selalu akan interogasi. Tenang, nggak ada orang ini. Allah ada tetap. Udah waktunya Allah bongkar konspirasinya, kebusukannya, benar, ketidakjujurannya. Sudah banyak kita saksikan. Kemarin siapa yang di rumahnya ada uang 1 T? 1 triliun uang cash di rumah, siapa? Siapa? Itu. Kalau Allah udah waktunya bongkar ya kebongkar. 1 T uang cash. Kira-kira satu masjid ini cukup nggak ya? 1000 miliar cukup nggak? Nggak cukup ya? Apa kurang? Kenapa nggak di rekening aja? Emang mau Allah bongkar? Udah waktunya. Iya. TKP apa? OTT. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan aja orangnya taubat ya. Kalau taubat, pulangin uangnya, taubat ke Allah, beres ya, maafkan. Gitu. Allah maha penerima taubat, at-tawwab. Tapi kalau sibuk pakai pengacara ini itu, wah udah tambah parah. Di dunia udah sengsara, di akhirat lebih-lebih. Kalau taubat, taubatan nasuha itu memuliakan. Orang berbuat dosa lalu ketangkep, bagus nggak? Lalu dihukum di penjara, bagus nggak? Koruptor, bagus nggak? Tergantung. Kalau dia di penjara lalu merenung, lalu taubat, lalu uang hasil malingnya itu dipulangin ke negara, lalu nangis ke Allah, jadi taubat, surga di depan mata. Tapi kalau sibuk dengan pengacara, yang kebongkar cuman sekian, padahal yang belum ketahuan sekian. Nambah-nambah ini. Iya. Sibuk dengan bela diri, lalu yang masih belum kebongkar sekian banyak diumpetin terus. Wah ini. Nih sekarang nih yang belum dibongkar oleh Allah, ketahuan oleh manusia, masih banyak nggak? Masih banyak, berarti masih lancar nggak malingnya?
Masih lancar, berarti bagus ketangkap apa bagus enggak? Kalau yang ketangkap lalu ditahan, dia masih lancar nggak maling? Enggak, udah nggak bisa. Tapi yang belum dibongkar oleh Allah masih lancar terus, lo bisa nasir. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau orang sadar, orang yang tidak baik lalu ketangkap lalu sadar, itu harus sujud syukur. Saya bersyukur banget ketangkap, sujud syukur saya ke Allah ketangkap, makasih Pak Polisi, makasih. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Kenapa Bapak ketangkap, terima kasih ke saya? Orang mau pada bela diri. Saya akhirnya terbuka pintu taubat, dan saya siap untuk, dan saya berarti stop, udah nggak bisa berdosa lagi, udah nggak bisa maling lagi. Berarti ini pertolongan Allah buat saya, dan saya mau taubat habis-habisan. Tapi Anda dijelekin oleh orang-orang di seluruh Indonesia, biarin, itu penebus dosa-dosa saya. Wah, ada nggak begini? Ada susah ya. Orang kalau mau bermaksiat lalu digagalkan oleh Allah sampai nggak terjadi, ini harus sujud syukur. Ya, saya pernah dengar dari guru waktu di pondok, ada orang ganteng tapi ke perempuan kurang laku. Iya, nanya diludahin. Waktu itu belum ada handphone, belum telepon rumah, telepon, pas telepon yang ngangkat orang tuanya, apaan lu telepon sama gua? Pas mau apel bawa motor meledak bannya, nggak jadi balik lagi. Jadi tiap dia mau maksiat digagalin. Nanya perempuan, halo cewek, cik, udahin. Ini santri yang kayak begini padahal ganteng tapi ditolak melulu, ini harus sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Karena berarti dia mau berbuat dosa dipatahkan, dijaga oleh Allah. Namanya pacaran kan itu dosa-dosa melulu kan. Makanya dalam Islam nggak ada istilah pacaran. Silahkan pacaran sepuasnya, tapi setelah akad nikah, wah ini baru pacaran jadi ibadah. Tapi kalau sebelum nikah, gua ada istilah pacaran itu takribuz zina, pendekatan zina. Apalagi zaman sekarang, naudzubillah min dzalik. Tapi ada santri jelek, hitam lagi, sama cewek laku banget. Masya Allah. Nanya disenyumin, datang ditemenin. Ini harus nangis ke Allah, kata guru. Kenapa harus nangis? Berarti dia keran dosa sedang dibuka oleh Allah, maksiat dilonggarkan oleh Allah, harus nangis ke Allah. Ada yang kayak begitu? Oh nggak ada, jarang yang kayak begitu. Malah cinta ditolak, dukun bertindak. Ada? Oh payah lu kagak laku lu. Justru yang kagak laku harus sujud syukur. Yang laku lancar maksiat harus taubat seketika. Gitu. Orang yang dilindungi Allah ciri-cirinya nih misal gini nih, ada orang mau nyolong motor, ya kan, keburu ketangkap, jadi nggak dosanya? Nggak jadi, berarti ini dilindungi Allah. Tapi yang nggak ketangkap lancar aja, maling, berarti ini dijerumusin, dosa. Alhamdulillah min dzalik. Wah sukses gua, bukan sukses, celaka. Gua ada 7 motor, sukses, bukan sukses. Sukses jalan ke neraka itu mah gitu. Kecuali dia tobatnya pulang-pulangin motornya, ya gitu Pak. Benar? Iki paham apa ora iki sejatine? Hah? Mangut-mangut paham apa ora iki? Aduh, mantan. Makanya ada niat jahat keburu ketahuan, sujud syukur. Ada niat maksiat keburu gagal, sujud syukur. Ini berarti Allah Al-Hafidh yang maha melindungi menggagalkan dia untuk terjerumus maksiat. Itu ya. Maksus bil kaum. Maha besar, maha tinggi,
Maha Tunggal. Hati-hati ini. Hanya sama kata-katanya, tapi berbeda dalam berbagai bidang dan segi apapun maknanya. Sama kata-katanya, satu, Allah satu, Allah Tunggal, Maha, tapi pengertian satu pada Allah dengan satu pada selain Allah beda. Hanya bahasa pinjaman. Yang keempat terakhir, kaifa. Kayak ini aja lah. Nah, ini kemiringannya, gimana itu gedungnya? Miring sekarang, menaranya miring sekarang. Kira-kira berapa derajat? Nah kan itu, gimana? Miring. Berapa derajat kemiringannya? Berapa tuh? Gimana dan berapa? Ini namanya kayak maksus bilkam. Seperti Pak Puji sekarang miring. Kok bisa? Habis kalau ngaji ngumpet terus. Berapa persen kira-kira miringnya? Kira-kira kalau beliau nonton dangdut, kita bakal ngumpet nggak kayak gini? Enggak. Tapi giliran pengajian amal baik ngumpet, berarti miring apa lurus? Harus dibawa ke psikiater ini. Tingkat kemiringannya berapa persen? Yang terakhir kaif isti'dadi. Kaifa isti'dadi. Kaifa itu bagaimana, seperti apa? Isti'dadi itu kalau bahasa Jawa itu cawis-cawis, persiapan. Definisinya adalah huwa ma yaqtadi isti'dadan wa tahayyu'an liqabuli atharim ma bisuhulatin kalliyuna aw lidab'in wa adamil qabul qasalam. Kaif istidadi ini bagaimana dan persiapan, maksudnya gimana? Sesuatu yang menunjukkan selalu siap siaga, siap siaga liqabuli atharim ma bisuhulah kalyuna wa awlidab'in wa adamil qabul kasalabah. Siaga menerima maupun siaga nolak. Contoh tanah, kalau habis hujan besar itu tanah itu empuk apa keras? Empuk pasti. Nah, luyunah, lembut, empuk, ini berarti dia selalu siap diinjak, akhirnya bolong gitu loh, ada cekung, ya kan? Bertapak, ini namanya selalu siap diinjak, selalu siap bertapak, selalu siap bolong, selalu siap cekung gitu. Kue bolu itu lembut, lembek apa keras? Lembut, lembek, ditonjok amburadul, selalu siaga hancur gitu loh. Siap hancur gitu, siap patah, siap hancur. Nah, kalau model tiang masjid kayak begini, ini siap siaga hancur apa siaga ngancurin? Misal Anda tonjok, kira-kira dia siap siaga hancur apa siap ngancurin tangan? Hancurin tangan. Kenapa? As-salabah, karena keras. Tuh. Keras itu merupakan kondisi yang dia selalu menolak pengaruh. Enggak akan pernah remuk, patah, hancur, enggak akan pernah. Nah, siaga terus. Gimana? Oh, keras banget. Gimana? Empuk banget. Nah, gimana? Kaifa? Di antara asma Allah ada Al-Aziz, Maha Perkasa, Maha Mulia, Azza wa Jalla, Maha Mulia, Maha Perkasa, Maha Agung ya. Tuh. Nah, kalau bagi Allah Maha Perkasa bukan berarti Allah, kalau di manusia nih, kalau di manusia gagah perkasa, yang kebayang apa? Dia mau perkasa banget, sakti mandraguna, gagah perkasa. Yang kebayang gimana? Enggak mempan dibacok, enggak mempan ditembak, bener?
apalagi ditinju, pokoknya mah ngentrang, pokoknya mah nggak dibacok ge. Itu namanya gagah perkasa. Nah, kita dengar Allah maha gagah maha perkasa, jangan dibayangkan kayak begitu. Itu kenapa? Allah mah nggak butuh fisik. Pengertian gagah perkasa bagi makhluk sangat tidak sama dengan gagah perkasa bagi Allah. Bagi makhluk mah bisa nggak mempan dibacok, ditembak, dan tidak mempan diapain, diapapun. Nah, tapi bagi Allah bukan begitu. Allah mah nggak butuh fisik. Maha perkasa Allah, maha gagah Allah. Lah, yang kaya Allah bangkrutin bisa? Yang gagah perkasa sakti Allah bikin mati bisa? Jangankan stroke, mati aja bisa, benar? Coba siapa yang gagah-gagah zaman dulu, siapa? Sekarang udah tinggal nama, siapa? Bruce Lee. Wah. Muhammad Ali. Masih ada sekarang ya? Nih udah mati aja lah. Muhammad Ali mah beliau mah udah soleh. Nah, yang siapa? The $6 Million Man. Nah, ini belum pada lahir, saya udah tahu film itu. Apalagi Jet Li, masih ada nggak Jet Li? Oh masih ya. Tapi kan udah nggak sakti lagi kan. Nah, bagi makhluk gagah perkasa sakti itu gambarannya seperti itu, nggak mempan ditembak, nggak dibaca. Bagi Allah mau nggak, jangan disamain seperti itu. Maha gagah maha perkasa, Allah mau berbuat apapun bisa. Bumi dibalikin bisa oleh Allah, bumi dibikin gempa bisa, bumi dihancurin bisa. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apalagi cuma ngebolak-balikin hati. Kecil bagi Allah mah. Bagaimana lunaknya Sayyidina Umar bin Khattab, benar? Wow, Umar bin Khattab berapa kali mengadakan percobaan pembunuhan Nabi Muhammad, benar? Tapi bagi Allah mah kesaktian Umar nggak ada apa-apanya. Sayyidina sama istrinya cameot. Itu apa, saking saktinya, makanya Umar gelarnya apa? Sayyidina Umar apa gelarnya? Al-Faruq. Al-Faruq itu lil farqi bainal haq wal batil, tegas membedakan yang benar dan salah. Ini benar, ini salah, hukum. Nggak ada istilah damai. Udah salah, nggak bisa toleransi karena perintah Allah. Gitu. Dan saking saktinya Sayyidina Umar, jangankan manusia, iblis takut iblis. Radius sekian kilometer, iblis ngelihat Umar lari. Saya pernah dengar dari ahli sejarah Sirah, ya, ahli sejarah, itu Umar bin Khattab saking saktinya, 5 orang kafir berjejer baris, tabok, remuk semua kepalanya, 5 kepalanya hancur semua, saking saktinya. Makanya iblis aja takut. Ya sama, iblis ngelihat Pak Puji radius kilometer sama, lari. Cuman larinya nggak deketin. Ini makanan empuk. Ini mangsa gue nih. Nah, makanya ngantuk loh, kata iblis. Ngantuk. Ngumpet loh, ngumpet. Makanan empuk. Tapi sesakti-saktinya Sayyidina Umar bin Khattab, dibalikin hatinya oleh Allah, lembut oleh dengernya baca Qur'annya adiknya itu kan. Adanya dengar baca Quran kan, didengar sama beliau, pedang terhunus mau ngebunuh, lembut hatinya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Antar aku ke Muhammad, nggak bisa. Antar aku ke Muhammad. Begitu datang ke rumah Nabi, Sayyidina Hamzah ngeliat, siapa itu? Waduh, Umar. Ada siapa lagi tuh? Sayyidina Ja'far kalau nggak salah, yang udah Islam duluan. Hamzah. Mana Muhammad? Langkahi dulu mayatku kalau kau mau bunuh Muhammad. Mana Muhammad? Akhirnya Nabi dengar, keluar. Apa yang terjadi? Wahai Muhammad, ternyata engkau benar utusan Tuhan. Firman-firman Tuhan
melembutkan hatiku. Syahadat, Masya Allah, betapa mudahnya Allah ngebolak-balik hati. Jangankan cuman hati ya, bumi dibalikin oleh Allah, nggak ada yang susah. Maha gagah, maha perkasa. Banyak orang yang kaya raya jatuh bangkrut sekarang karena ketidakjujurannya, karena kerakusannya, karena kesombongannya, nggak ada yang susah. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang mau disombongin? Banyak yang sakti mandraguna sekarang tinggal nama. Benar? Na'udzubillah min dzalik. Nah inilah kaif maksus bilkam dan istiadadi. Ada yang bertanya sampai sini? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ilmu kita berkah, dan mudah-mudahan menjadi pemandu keyakinan kita menjadi keyakinan yang benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong dicatat notulen nanti pertemuan yang akan datang kita kaji yang ketiga, idhofah. Tolong diingatkan ya. Terima kasih dan mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'matika bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim wa sultanik. Subhanaka la nahsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina li awladina wa masyayikhina li ikhwanina fid din wa li ashabina ahbabina liman ahabbana fik wa liman ahsana ilayna lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma man alaina bi sawa'il ma'rifah وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك وقرنا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يذكرك ولا ينسى حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم لهم علما نافع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.